Kisruh rumah tangga pedangdut Dewi Persik dengan Angga Wijaya kini memasuki babak baru, di mana sidang perceraian perdananya telah digelar pada Senin 4 Juli 2022 kemarin yang beragendakan mediasi. Namun ternyata hasilnya gagal total. Pedangdut yang akrab dipanggil DP itu kemudian justru mempertanyakan apa kekurangan dirinya sebagai istri, lantaran selama ini ia pun rela menjadi boneka dalam rumah tangganya bersama Angga. Lantas, seperti apa pengakuan DP bahwa dirinya sendiri yang mencari pekerjaan dan bukanlah Angga, hingga DP pun rela bekerja dari 4 sampai 5 tempat setiap harinya. Dalam sidang mediasinya kemarin, Angga Wijaya tidak kuasa menahan air matanya ketika mengatakan masih sayang dengan istrinya itu. Lantas seperti apa DP yang justru bingung harus menjawab apa lantaran di balik tangisnya itu, Angga pun justru kekeh untuk bercerai dan melanjutkan persidangan perceraiannya. Dan seperti apa pula pakar ekspresi melihat tangis Angga? Dan bagaimana pula Angga Wijaya menjawab kabar tentang soal finansial, DP yang temperamen, hingga masalah orang tua Angga yang turut ikut campur adalah penyebab perceraiannya. Serta seperti apa pula mantan suami DP pedangdut Saipul Jamil yang tampak hadir di sidang perceraian DP dan Angga. Lalu apa alasan kedatangan Saipul Jamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pada Senin 4 Juli 2022 kemarin, pedangdut Dewi Persik dan sang suami Angga Wijaya akhirnya bertemu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menjalani sidang rencana perceraian mereka yang beragendakan mediasi. Namun, meski keduanya hadir dan Dewi Persik pun tampak tenang dan sering mengumbar senyum, nyatanya mediasi tersebut justru gagal total, di mana ini berarti bahwa pelantun mimpi manis ini diduga akan kembali mengalami perceraian untuk ketiga kalinya. Mengingat sudah berpengalaman menghadapi gugatan cerai dari mantan-mantan suami sebelumnya, lantas seperti apa Dewi Persik menghadapi masalah perceraiannya kali ini? Benarkah DP pun meyakini semua ini bukan kesalahan dirinya, hingga DP pun juga mempertanyakan apa kekurangan dirinya sebagai istri? Lebih lanjut, DP pun mengungkapkan hal mengejutkan, bahwa selama ini dirinya rela untuk menjadi seperti boneka di dalam rumah tangganya bersama Angga. Enggak. Dikit. 2 menit. Ntar aja. Aku kita kan lagi ditunggu. Nanti aku ngomong ya ke sana ya. Mami. Awas coy. Ramian woi. Oh. Nanti fotonya. Mami. Tiba-tiba menggugat cerai begitu. Pasti. Tapi kan buka biar masuk dulu. Harus sabar. Perempuan harus minum. Yang sabar Mami. Semangat sih Mas. Ini lucunya ya Allah. Iya. Halo Mas, saya. Tabah ya. Makasih Ibu, makasih. Aduh dibilang tabah. Iya. Dibilang tabah apa? Aduh, saya kalau digituin hati saya gimana ya? Aku juga. Aduh, ketemu lah. Siapa sih yang pengen cerai lagi? Iya kan image-nya kita juga jadi jelek ya kalau perempuan. 3 kali loh saya.
Tapi kan ini skenario Allah yang nggak bisa saya rubah. Karena saya kan selalu digugat kan. Saya nggak tahu skenario Allah untuk saya. Kalau saya tidak mempertahankan, saya nggak mungkin menggugat. Kan saya sudah mengikuti apa yang dimau. Kan saya dari awal berkomitmen saya sebagai istri. Saya manut-manut suamiku aja. Suamiku mau bilang A ya ayo, bilang B ya ayo. Mau kayak gimana lagi sayanya? Mau jadi kayak boneka juga hayo. Kan selama ini udah kayak boneka, kan saya udah ngikut apa aja di bawah. Dia kan nakoda saya, pemimpin saya. Jadi kalau dalam rumah tangga itu nggak bisa abu-abu. Keputusannya harus saklek. Dan saya tipe perempuan yang tegas, kalau iya, enggak, jalan nih, enggak jalan, ya udah. Kita pastinya udah ada pembicaraan sebelumnya sama Neng mengenai rencana saya atau gugatan saya, dan Neng kita udah sepakat untuk menyetujui keputusan yang akan saya ambil ini. Jadi tidak ada keberatan. Itulah pengakuan Angga Wijaya, di mana sebelum dirinya menggugat cerai DP, sebelumnya ia dan istrinya itu sudah membicarakan soal rumah tangganya yang mulai retak dan tidak bisa dipertahankan. Hingga DP pun sepakat untuk menyetujui keputusan yang diambil oleh Angga. Bahkan yang mengejutkannya lagi, DP yang berada di depan awak media itu pun menguak sebuah fakta, di mana ia mengaku bahwa dirinya lah yang selama ini mencari pekerjaan dan bukanlah Angga. Hingga DP pun rela menjalani pekerjaan seharinya hingga 4-5 tempat demi kebutuhan hidupnya bisa tercukupi. Manajerku sopo? Kamu tahu arti manajer nggak? Apa? Yang nyari job tuh saya. Apa yang dimau oleh suami, saya keluar rumah tidak pernah tanpa izin suami. Saya ke mall aja saya selalu sama suami saya. Mau makan saya sudah masak, saya sudah bersih-bersih rumah, saya sudah menjalani kewajiban sebagai istri, bahkan saya menjalani kewajiban sebagai suami. Jadi kalau masih menuntut lebih daripada itu dari saya, apalagi? Saya manusia, saya nggak bisa buat apa-apa. Cuma itu yang bisa saya lakukan, saya nggak bisa jadi queen, terbang itu nggak bisa. Jadi saya cuma bisa itu sanggupnya. Saya bisa kerja sehari 4 tempat, 5 tempat. Habis itu saya tidur. Saya kan punya tenaga, Mas. DP membuat pengakuan mengejutkan bahwa ia rela jadi boneka dalam rumah tangganya bersama Angga. Dan dalam sidang mediasi kemarin, Angga Wijaya tidak kuasa menahan air matanya ketika mengatakan masih sayang dengan istrinya itu. Lantas seperti apa DP yang justru bingung ketika harus menjawab apa? Lantaran di balik tangisnya itu, Angga pun justru kekeh ingin bercerai dengannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, hati siapa yang tak hancur ketika rumah tangga yang dibina selama 5 tahun justru akan berakhir dengan perceraian? Rasa cinta yang awalnya tumbuh mekar memenuhi hati, kini justru mengering dan akhirnya berguguran. Perasaan itulah yang seolah dirasakan oleh DP dan Angga Wijaya, lantaran selama ini keduanya pun terkenal pasangan yang romantis, hingga di mana ada DP pasti selalu ada Angga Wijaya. Namun, pada tanggal 4 Juli 2022 kemarin, polemik rumah tangganya pun akhirnya memasuki ranah persidangan lantaran sidang perceraian perdana telah digelar di mana beragendakan mediasi. Sayang, meski keduanya tampak hadir hingga DP yang datang pun mengumbar senyuman manis, nyatanya sidang mediasi itu pun justru gagal total. Menariknya lagi, Angga yang menggugat cerai istrinya itu justru menangis saat jalani mediasi lantaran mengaku masih sayang dengan wanita bernama asli Dewi Muria Agung itu.
Lantas benarkah saat mediasi, DP pun justru malah bingung ketika melihat Angga yang menumpahkan air matanya hingga DP pun tidak tahu harus menjawab apa. Ya sempat didamaikan, cuman kan kayak dari Mas Angganya sendiri kan juga walaupun menangis dan mengatakan masih sayang saya, tapi kan harus bercerai. Ya saya mau jawab apa? Tadi kita udah bertemu sama Mbak Dewi di dalam, udah ketemu sama Neng dan sudah lakukan mediasi. Sudah lakukan mediasi di dalam sama mentor ya yang ditunjuk sama mediator yang ditunjuk sama ketua hakim tadi. Dan hasilnya tadi kita gagal mediasi ya. Jadi tetap pada keputusan pertama untuk melanjutkan gugatannya. Nggak ada keluarga yang mau berpisah ya Mas. Semua tuh maunya baik-baik aja gitu. Menurut saya 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk ukuran rumah tangga. Menurut saya itu lama, banyak banget sukacita yang kita jalani dan harus berakhir sekarang. Ya sedih jujur terus terang kalau dalam hati saya pribadi. Saya bertemu dengan beliau yang seharusnya kita bersama-sama, ya sekarang saya harus berpisah gitu. Itu yang membuat saya terharu sih. Sudah disampaikan, tapi kan dianya sendiri kan aku nggak mungkin bisa ngomong di publik kan, karena bagaimanapun kan pasti dua-duanya sudah sama-sama terluka. Jadi aku nggak mau membuka luka itu terlalu lebar lagi. Ya kita baik-baiklah. Kalaupun memang sudah harus sampai di sini, bisa menjadi saudara itu akan lebih baik. Lain Angga Wijaya, lain pula DP. Ya, DP mengaku tidak bisa menangis saat mediasi lantaran seolah sudah membuka semua unek-uneknya ketika berbicara dengan Angga sebelum adanya gugatan. Bahkan Angga yang sebelumnya menangis saat mediasi, dirinya justru malah kekeh untuk menjalankan rencananya, yaitu bercerai. Kesedihan hingga air mata Angga pun tersorot kamera kemarin. Lantas seperti apa pakar ekspresi melihat tangis dari Angga tersebut? Perempuan itu kalau udah terlalu luka dalamnya itu nggak bisa nangis malah. Sepertinya tetap akan jalan pada rencana saya sih, karena Nengnya menyerahkan semuanya ke saya. Saya nggak bisa ngomong. Saya cuman mendengarkan petuah aja dari hakim mediasi gitu. Karena memang keputusannya ya memang harus bercerai kan, walaupun masih sayang. Terkecuali dari pihak Mas Angganya sendiri yang saya nggak pingin pisah, sayang dong. Tapi kan apa iya kita memaksa seseorang yang sudah tidak mau dengan kita? Ya saya cuma bilang ya sudah. Ketika Angga diwawancara di bagian sekitar ketika bicara mengenai mediasi, yang menarik buat saya adalah ada beberapa bahasa tubuh yang ditampilkan. Contohnya misalnya ada ketika bicara segala macam dia sempat megang hidung atas hidungnya, di bawah hidungnya sedikit. Terus kemudian ketika dicerita mediasi, ya udah mediasinya gagal, gimana, siapa sih yang nggak pingin siapa sih yang nyaman misalnya gagal dan sebagainya kayak gitu. Dia beberapa kali membasahi bibirnya. Yang ketika cerita yang lain nggak ada bahasa nonverbal ini nggak kelihatan. Artinya apa? Kalau saya akan memberikan penekanan bahwa kenapa justru dia bercerita tentang tanda petik ya penyesalan bahwa mediasinya gagal, itu justru muncul penanda deceptif gitu loh, penanda bahwa kayak dia nyembunyiin sesuatu di situ. Apakah dia benar-benar menyesal atau tidak nih jadinya? Sebetulnya kan pertanyaan saya jadinya ke arah situ. Ya, jadi ya boleh saja dia nanti kelihatan misalnya agak berkaca-kaca segala macam ketika sudah tidak membicarakan mediasi, ketika masuk ke dalam alur narasinya dia. Tapi itu kan narasi dia. Ya, jadi pertanyaannya adalah ini benar apa enggak nih, jadi lo nyesel apa enggak, atau yang gugat dia logikanya kan sebetulnya dia punya alasan besar untuk nggak nyesel sebetulnya. Lantas,
Seperti apa pula jawaban Angga Wijaya tentang soal finansial, DP yang temperamen, hingga masalah orang tua Angga yang turut ikut campur adalah penyebab perceraiannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Alasan mengapa Angga Wijaya tiba-tiba menceraikan istrinya itu hingga kini memang masih menjadi tanda tanya besar bagi warganet. Bahkan, isu-isu pun bermunculan di balik perceraiannya itu, di mana tak sedikit netizen yang menilai bahwa masalah finansial adalah penyebab kandasnya rumah tangga DP dan Angga Wijaya, mengingat DP yang dinilai netizen yang selama ini menafkahi Angga. Tak hanya itu, isu mengenai DP yang dinilai temperamen oleh netizen pun seolah menjadi pencetus hancurnya rumah tangga, hingga masalah orang tua Angga yang turut ikut campur juga disebut-sebut warganet penyebab Angga dan DP memilih bercerai. Meski begitu, di tengah rumah tangganya yang berada di ujung tanduk, Angga pun justru mengaku bahwa sampai sekarang dirinya masih melakukan tanggung jawab sebagai manajer DP lantaran ada beberapa kontrak kerja yang sedang ia jalani. Ada beberapa alasan yang nggak bisa saya share. Sebelumnya mohon maaf, itu biar jadi alasan saya pribadi dan beliau ya, dan Neng. Keputusan itu juga sudah saya ambil bukan sehari 2 hari untuk mengambil keputusan tersebut. Kalau untuk alasannya apa, saya nggak bisa jawab di sini. Yang pasti, mudah-mudahan semua keputusannya itu yang terbaik buat saya pribadi, buat Nengnya juga. Kalau untuk finansial yang tidak pernah saya berikan kepada beliau, itu biar mereka berkomentar apa aja, biarin gitu. Yang pasti kan mereka tidak ikut dengan saya 24 jam. Mereka juga nggak tahu saya ngapain aja setiap hari. Yang saya kerjakan apa, mereka juga nggak tahu. Saya yakin dengan sangat mereka nggak tahu. Biarkan saja. Sejak kapan sejarahnya Dewi Persik Matri? Bukan masalah finansial. Saya melihat AA dari dulu bukan masalah itu. Kan saya bilang, saya kalau masalah finansial bukan AA yang saya nikahi. Nggak ikut campur sih, lebih ke memberikan memberikan doa. Apa yang akan saya ambil, semoga yang terbaik itu diserahkan kepada kita berdua. Lebih ke arahan, bukan ikut campur sih. Sudahlah, namanya orang tua pasti akan membela anak. Enggak lah ya. Kalau gini, kalau orang marah itu kan manusiawi ya. Pasti ada penyebabnya. Kalau saya pribadi, saya sikapi dengan baik. Kalau misalnya ada isu yang bilang seperti itu, ya itu mungkin karangan-karangan mereka aja sih. Pekerjaan alhamdulillah baik-baik aja. Bahkan ada beberapa juga pekerjaan yang masih saya jalankan karena memang kontraknya waktu itu saya yang jalanin. Di sisi lain, mantan suami DP Saipul Jamil kemarin pun juga terlihat hadir dalam proses sidang cerai yang melibatkan DP dan Angga Wijaya. Ya, di depan awak media, pedangdut yang akrab disapa Bang Ipul itu mengaku sampai tidak enak hati karena disebut sebagai penyebab perceraian DP dan Angga. Hingga sebagai bentuk dari bantahan isu tersebut, Bang Ipul pun sengaja mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan ke Angga sebagai alasannya. Mengingat dirinya yang tegas membantah jika dirinya bukan orang ketiga. Lantas seperti apa selebritis yang sempat mendekam di penjara karena kasus asusila dan suap ini ikut prihatin dengan perceraian mantan istrinya hingga berharap DP dan Angga kembali rujuk. Harapan gue menganggap Angga kan paling lama ya, 5 tahun itu hebat kan. Gue berharap ya mereka punya keturunan gitu kan, gitu. Jadi ya
Itu sih harapan gue dari orang luar ya. Cuman kan kembali lagi mereka yang menjalani, bukan mengungkit bro. Gue datang, Fred, udah 6 tahun gak ketemu, cerita lah, nostalgia. Enggak lah, gue sih sumpah demi Allah sampai detik ini nganggap Dewi bener-bener adek, gitu kan. Makanya di setiap Instagram gue, di setiap TikTok gue, kan melihat video gue tuh sama Dewi kan chemistry-nya dapat. Pada udah CLBK aja, gue bilang enggak, saya sama dia kakak adik. Udah gue jelasin gitu kakak adik. Kalaupun suatu saat memang ternyata kita berjodoh, gue harap enggak deh, jangan. Dari gue pribadi gue nggak mau deh. Kenapa? Itu aja. Gue pernah buka di channel YouTube siapa ya pokoknya. Gue bilang bahwa gue pernah satu mobil sama Angga duduk bareng. Itu terakhir sebelum hari ini, sebelum Angga menalak Dewi, menaruh gugatan, belum nalak belum. Gue ngomong sama Angga, enggak, lu cemburu gak sih sama gue? Masalah dia jujur atau enggak itu urusan dia kan. Yang penting gue udah bertanya. Dia bilang gue nggak pernah cemburu sama lu, Pi. Dia panggil gue papi juga kan. Serius, gue di situ sampai gue terharu gitu. Terus gue manggil Dewi Mami nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah papi. Mudah-mudahan dengan kata-kata seperti itu, yang tidak terjadi lah. Janganlah, perceraian memang boleh tapi dibenci oleh Allah, menyakitkan. Ya mudah-mudahan sih hari ini dua-duanya mengalah. Dewi ngalah, Angga juga ngalah, ya kan, tinggal diomongin aja apa yang dia suka, apa yang nggak suka. Sangat banget gitu loh, gue udah lagi akrab-akrabnya kan, gue sama Angga akrab, sama Dewi juga akrab gitu kan. Ya tiba-tiba ada gugatan seperti ini gitu, dan gue selalu nguatin Angga lu harus bertahan, pokoknya gue minta lu bertahan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.